sebelum pulang saya penasaran nih sama kendaraan legend ini teman-teman. Ini kayaknya dulu pernah ini saya lihat jalan di wilayah saya teman-teman. Jadi truknya ini tuh basisnya itu sasisnya Hino RK atau Hino RG ya. Rem depan ini blong teman-teman. Oke, kita nyalain ya. Ada suara jangkrik ngerong ya nih. Nanti ya sebenarnya itu nanti di jalur Black Lapa teman-teman, biasa yang dimana tempatnya itu buat orang ngecross. Nah oke teman-teman, selamat siang. Di depan saya sudah terparkir salah satu motor legend teman-teman. Jadi di episode video kali ini saya akan mencoba menunggangi motor tua ini di tanjakan atau di tempat yang cukup ekstrim teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut untuk menunggangi, kita bahas dulu nih kira-kira spesifikasinya seperti apa. Yang pastinya motor ini masih standar teman-teman. Jadi ya kira-kira apakah bisa kita ajak sedikit main di jalur yang ekstrim. Tapi sebelumnya kita bahas dulu secara detail motor Astrea Migraine ini teman-teman. Tapi sebelum kita membahas ini, ada salah satu kendaraan klasik juga nih yang membuat saya gagal fokus teman-teman, yaitu ya itu dia. Itu kayaknya salah satu truk lama juga cuy. Jadi lampunya itu masih kotak, cuman sudah terbengkalai atau lama nggak dipakai teman-teman. Jadi ya kayaknya sih sasisnya Hino. Oke, nanti kita coba lihat-lihat ya. Tapi kita kesini dulu, kita bahas tentang jadi Astrea Migraine ini salah satu motor yang diproduksi pada tahun 1991 hingga 1997 teman-teman. Jadi motor ini pernah hit atau booming di zaman waktu saya kuliah. Bukan kuliah, SD SMP. Motor Astrea Migraine ini pernah ngehit, yaitu pada tahun 2000-an sampai tahun 2007-an teman-teman. Jadi motor ini itu masih sampai sekarang itu masih banyak peminatnya, karena yang pertama tuh mesinnya bandel, tenaganya itu walaupun pelan tapi masih cukup rekomen teman-teman Astrea Migraine ini. Oke, yang pertama handle rem. Untuk handle rem kita menggunakan handle rem bujur sangkar yang masih sangat lurus, nggak ada bengkok-bengkok yang menukik ya teman-teman. Jadi masih sangat lurus. Dan untuk hand grip kita menggunakan DBS sing wis atos karate mati rasa teman-teman. Kita nih udah keras. Kita geser ke lampu. Nah untuk lampunya ini masih standar dari pabrikan Astrea Migraine. Untuk lampu, bohlam lampu masih menggunakan bohlam lampu skop sendok sayur Mama Suka yang di dapur teman-teman. Tuh ada sendoknya tuh, jadi masih orisinil. Platnya wis mokat teman-teman. Kita geser ke sini. Nah untuk dari spek bornya kita menggunakan spek bor yang standar, yang pastinya tuh sedikit pudar karena sudah lawas. Ban kita menggunakan motif gundul alus semi gitu teman-teman. Ada retakan-retakan, retakannya ini bukan retakan ya, tapi ini motif teman-teman. Dari rem kita menggunakan rem versi Taeyang sing wis los dol. Jadi kita pokoknya los ke wae lur, nggak ada remnya nih. Rem depannya ini dol teman-teman. Nggak makan remnya, dol. Dan untuk speedometer kita menggunakan speedometer versi gaib. Jadi talinya itu cuman orang yang beriman aja bisa ngelihat teman-teman. Dan tutup pentilnya kita menggunakan tutup pentil gaib juga, tidak terlihat tapi ini bisa dipegang. Tuh segini besarnya. Dan apalagi kita menggunakan ruji masih standar. Dan ini kita cuman efek ya, ini bukan kotor, tapi sekali lagi ini efek teman-teman. Lampu kita menggunakan cuman lampu standar aja sih ini. Dan nah ini karburatornya teman-teman. Jadi kata orang ya, atau kata mekanik, karburator itu semakin deres itu semakin kenceng. Tapi kalau di Astrea Migraine ini semakin deres yang rembes teman-teman. Jadi tetap aja larinya, cuman ya biar karburatornya nggak sumuk kita sedikit rembesin ya, rembes bocor loh teman-teman.
Dan mesin kita menggunakan masih standar, masih bertayang-tayang ria, karena yang tayang itu klasik teman-teman. Kita geser ke sini. Tuh, untuk karburatornya masih standar karburator Keihin. Nah ini blockhead mesin. Kita sedikit, ini bukan bocor, tapi kita kasih efek glowing gitu teman-teman, biar kelihatan walaupun tua gitu kan, dia masih eksotis, nggak kalah glowing sama yang zaman sekarang. Dan ini kita menggunakan dinamo starter versi mati teman-teman. Jadi kalau orang nyetar teratas itu kan dan motornya aman gitu teman-teman. Untuk klakson kita menggunakan klakson bengek hidung pilek, jadi pencet ya begitulah klakson bengek seperti apa ya teman-teman, jadi nggak usah dijelasin. Untuk pedal kaki, nah ini pedal kaki, kita menggunakan pedal kaki yang dipadukan dengan warna semi kuning coklat, jadi sedikit bertayang-tayang, karena yang tayang-tayang itu klasik teman-teman. Untuk knalpot kita masih menggunakan yang standar tuh, dan ini apa ya namanya, pidaan sikil kita menggunakan karet yang mati teman-teman, soalnya biar kalau diinjek itu nggak ribut seperti itu. Dan ya seperti ini speknya teman-teman. Itu kabel di remnya itu kita menggunakan kabel rem, bukan kabel rem, kawatnya itu kita nggak pasang ya, karena biar kita ganti dengan kawat gaib teman-teman. Untuk knalpot masih standar, ada chrome-nya dan semi kuning, jadi ini bunglon ya, warna bunglon, bukan tayang. Sekali lagi, ini bukan tayang tapi warna bunglon teman-teman ya. Jadi ya motor ini tuh sudah jam terbang mengudaranya itu sudah tinggi teman-teman, jadi ya seperti itulah keadaannya. Kita lanjut lagi. Nah ini untuk sekok. Nah untuk sekok kita menggunakan sekok standar original dari Astrea Migraine yang versi kekep softcase teman-teman. Kekep softcase itu terbungkus dengan selaput softcase yang berwarna chrome. Dan ini paha kakinya, ini kita menggunakan paha kaki Semox City Miwir teman-teman. Nah itu dengan perpaduan perpaduan warna yang semi bertayang-tayang teman-teman. Tapi kok cati piye toki, tapi rem belakang ini masih pakem teman-teman. Oke, kita geser ke belakang. Untuk ke belakang, handle-nya ini masih standar, ada tulisan julukan Ester, jadi ini saya kasih julukan kodrat maksiat teman-teman, bukan kodratnya Maeli ya, ini kodrat maksiat. Dan platnya yang pasti always modar teman-teman, dan berbunyi tek-tek. Ini fungsinya supaya nggak ngantuk, jadi numpak balap ini bunyi tek-tek gitu teman-teman. Jadi gearsetnya kita menggunakan gearset standar dari bawaan Astrea Migraine dengan perpaduan rantai sedikit berkerak. Ini bukan kerak sebenarnya, untuk pelapis pelumas teman-teman, biar lapisan aslinya tuh nggak rusak gitu loh. Jadi ya kita lapisin itu pakai lumpur vulcano astrologi namanya teman-teman. Untuk ban, nah ini untuk spekbor belakang kita menggunakan spekbor belakang peres ke ban teman-teman. Jadi bisa juga nih bunyi otok-otok seperti ini. Jadi ketika naik itu spekbor dan rodanya itu menyatu teman-teman, jadi semakin memiliki banyak chemistry-nya seperti itu. Apa lagi ya, masih standar semua sih, nggak ada yang diganti. Yang pastinya mesinnya itu masih orisinil semua teman-teman, orisinil dari Astrea Migraine. Nah ini tuh bagasi belakang ya, jadi bisa dibuka tutup. Ketika mesinnya ini sumuk atau pengen golek oksigen, nah ini bisa dibuka teman-teman loh, kayak gitu. Jadi bisa buat ngintip juga, bisa buat supirnya istirahat di sini teman-teman, seperti itu. Lagi ya, kayaknya udah semua ya kita bahas ya. Oke, mungkin kita buatin dulu ya sedikit sinematik dari Astrea Migraine di depan kita ini. Let's go.
jadi gitulah sedikit pembahasan tentang Astrea Migraine ini teman-teman. Jadi mungkin di video part selanjutnya saya akan coba test drive, mungkin sedikit naik di jalur off-road motor teman-teman. Kira-kira seperti apa keseruannya, pantengin pokoknya di video Ryuda 69 ini di channel ini, biar kalian nggak ketinggalan update video percobaan menunggangi motor lama ini teman-teman. Oke, sebelum pulang saya penasaran nih sama kendaraan legend ini teman-teman. Ini kayaknya dulu pernah ini saya lihat jalan di wilayah saya teman-teman. Jadi truknya ini tuh basisnya Hino RK atau Hino RG ya. Mungkin kalian yang tahu ya tentang truk ini atau sasis truk ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Sayang ya truk klasik seperti ini dimangkrakin. Ini coba kalau masih jalan itu mungkin bagus teman-teman, karena ya jarang ya peminat atau pemilik legend seperti ini. Ini nggak tahu dari kapan nih parkirnya. Tuh, bisa kalian lihat. Oke, berhubung cuacanya juga sudah mendung, daripada kita terjebak hujan di sini suram Pak Le. Jadi ya sudah, untuk video pembahasan tentang Astrea Migraine ini kita akhiri sampai di sini. Ntar ngincang dashboard. Kira-kira kelihatan nggak? Setirnya masih klasik. Ini lampunya lampu kotak itu teman-teman. Nggak tahu ini masih nyala atau enggak ya. Oke, mungkin sekian dari pembahasan singkat mengenai motor Astrea Migraine ini teman-teman, yang diproduksi pada tahun 1991 hingga 1997. Ini bahan bakarnya saya menggunakan bahan bakar Pertalite. Kalau kita menggunakan turbo ndak miber kok keren ya teman-teman. Oh ya, ini sebelum saya tutup dan kalian dong, kita dengerin dulu mesinnya ya, ben afdol. Nah nih rem depan ini blong teman-teman. Tuh, kita nyalain ya. Nah, suara mesin kalian dengerin. Ini menggunakan settingan mesin berbet ini. Nah, ini ada suara jangkrik ngerong ya. Nih. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini. Saya juga ngelilingin lapangan terlebih dahulu. Dari sini kita coba tes halus-halus teman-teman. Ini masih pemanasan teman-teman. Nanti ya sebenarnya itu nanti di jalur Black Lapa teman-teman, biasa yang dimana tempatnya itu buat orang nge-cross. Kita coba tipis-tipis. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Tunggu di the next video selanjutnya. Bye bye. Tunggu saksikan